semuanya. Di sini aku akan melakukan presentasi pada mata kuliah pemrograman teknologi mobile. Nah, kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan aku perkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Intan Diah Permatasari dengan NIM 235610026. Pada presentasi kali ini, aku akan menyampaikan presentasi yang berjudul Rancangan Aplikasi Mobile Thrift Cash. Jadi ini adalah aplikasi untuk kasir toko baju thrift berbasis Android. Kenapa sih aku memilih judul ini? Jadi untuk latar belakangnya sendiri itu banyak toko baju thrift masih melakukan pencatatan transaksi yang manual, seperti ketik satu-satu, dibaca satu-satu, dimasukin angkanya satu-satu, itu akan sangat memakan waktu dan juga sering menyebabkan yang namanya kesalahan perhitungan, bisa salah rumus atau kayak rumus error seperti itu. Nah, dan juga kesulitan dalam mengelola stok barang, karena kadang kita suka, misalnya nih suatu saat kita suka lupa masukin stok yang berkurang. Nah, itu sangat mempengaruhi pada laporan stok kita. Nah, oleh karena itu di rancangan aplikasi mobile ini, Thrift Cash ini yang dapat membantu proses yang pertama, transaksi menjadi lebih cepat, mudah dan terorganisir. Di akhir tadi kan aku udah nyebutin nih tujuannya. Nah, di sini aku akan memperjelaskan tujuannya. Yang pertama yaitu membantu proses transaksi penjualan. Nah, di sini fungsinya untuk mempermudah kasir dalam melakukan transaksi. Yang kedua yaitu menghitung total pembayaran. Nanti kasir tidak perlu menginput. Jadi misalnya jumlah barang satu atau lebih itu nanti dikali harga, enggak seperti itu karena udah menggunakan sistem. Yang ketiga yaitu mempermudah pencatatan stok barang. Nah, dengan aplikasi ini nanti misalnya ada stok keluar masuk, itu nanti otomatis masuk sendiri. Jadi nggak perlu kita nge-input satu-satu, misalnya baju yang awalnya tadi stoknya 20, terus dibeli 2 dan kurang jadinya 18, itu nggak perlu dihitung dikurangin satu-satu, tidak seperti itu karena itu otomatis. Nah, tujuan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu adalah menyimpan riwayat transaksi. Nah, di sini ketika pembeli melakukan pembelian, nah itu nanti transaksinya otomatis tersimpan di sistem. Nah, di sistem ini juga nanti akan memberikan riwayatnya. Jadi suatu saat nanti misalnya pembeli ingin bukti transaksi nih. Nah, karena struknya hilang. Nah, itu nanti otomatis dari sistem itu kita bisa tinggal cari, tinggal mengetik nama dan di situ nanti muncullah transaksinya. Nah, teman-teman lanjut lagi ke fitur aplikasi. Nah, untuk fiturnya sendiri bisa dilihat di sini. Nah, untuk fiturnya pertama itu ada login. Seperti kita tahu setiap aplikasi itu membutuhkan login. Nanti kalau kalian nggak bisa login itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua itu ada dashboard, ya kan, untuk menampilkan ringkasan. Di situ nanti banyaklah ada diagram dan lain-lain. Yang ketiga ada daftar produk. Yang keempat ada keranjang belanja seperti Shopee lah gambarannya seperti itu. Yang kelima ada perhitungan total. Yang keempat pembayaran, transfer, cash atau dengan QRIS seperti itu. Yang selanjutnya ada riwayat transaksi. Yang terakhir yaitu informasi stok. Di sini adalah desain tampilannya, bisa dilihat di sini. Itu ada 1 2 3 4 5 6 tampilan desain. Nah, yang pertama itu ada desain login. Nah, nanti di situ ada masukin username, password, tapi itu kalau kalian udah punya akun. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya akun, nanti tinggal klik aja daftar di sini di bawahnya password itu. Nah, kalau misalnya kan udah login, nanti otomatis ke beranda. Nah, bisa dilihat di situ. Di situ ada diagram penjualan. Jadi di situ nanti terlihat. Yang kedua ada jumlah transaksi kalian. Terus ada item terjual. Misalnya kalian adalah reseller, jadi di situ nanti kelihatan. Nah, di situ juga banyak banget fitur-fiturnya, ada produk, keranjang dan lain-lain. Nah, untuk fitur untuk desain tampilan selanjutnya itu ada daftar produk. Nah, di situ nanti ada produk-produknya. Misalnya kalian mau pilih-pilih, nanti tinggal scroll aja. Nah, misalnya kalian mau beli nih, tapi karena masih bimbang, nanti bisa langsung masuk ke desain tampilan keranjang ini. Nanti di situ ada barang-barang mana yang akan kalian mau pilih-pilih lagi, mau dipastiin beli atau enggak. Nah, untuk selanjutnya itu kalau misalnya kalian udah pasti, itu nanti kalian tinggal langsung muncul ke desain tampilan pada pembayaran, ya kan? Nah, kalau sudah melakukan pembayaran, nanti di situ akan muncul riwayat transaksi. Seperti ini desainnya.
Nanti di situ terlihat harga total dan lain-lainnya. Langsung aja kita masuk ke alur penggunaan. Nah, seperti yang aku sebutin tadi fitur-fiturnya. Nah, di sini aku akan jelasin gimana sih alur penggunaan aplikasi ini. Yang pertama tadi kan aku sudah sebutin yang namanya login. Nah, di sini ada sistem login. Nanti setelah login, kita otomatis ke beranda. Di situ nanti ada banyak pilihan fitur, ya kan? Yang di sini aku sebutin yang pertama, kita mencoba pilih produk. Seperti kayak kita mencari celana nih. Nanti kita tinggal klik search yang di atas, nanti tersedia di beranda. Nanti kita pilih misalnya celana itu. Nah, yang kedua, masukkan jumlah, ya kan? Nanti kalau kita mau beli itu tergantung jumlah kita berapa. Nah, yang keempat itu keranjang belanja. Nah, tahu nanti kalian mau pilih lebih banyak jenis barang, nanti kan itu tidak mungkin kalau kalian mau beli satu-satu gitu kan. Jadi kayak pengen itu secara langsung, nah itu bisa dimasukin keranjang dulu. Nah, yang kelima, ada total harga otomatis. Jadi misalnya nanti semua jumlah barang-barang itu nanti juga sudah otomatis terkali dan tertotal seperti itu. Yang selanjutnya adalah pembayaran. Itu bisa cash, QRIS, transfer yang aku sebutin tadi. Yang ketujuh itu adalah simpan transaksi. Nah, yang terakhir itu update stok. Nah, update stok ini seperti yang ada di Shopee, nanti itu misalnya dia berada di mana paket itu, di daerah mana, itu nanti akan secara real time otomatis terlihat di situ. Tadi aku udah jelasin nih dari fitur, alur penggunaan, terus desain tampilannya. Nah, di sini apa sih keunggulannya? Nah, yang pertama itu keunggulannya itu yaitu ada tampilan sederhana dan mudah digunakan. Jadi kalian yang baru pertama kali menggunakan itu fiturnya kalian udah bersahabat lah, karena ini sudah sama seperti fitur-fitur Shopee dan lain-lain. Tapi ini khusus untuk orang-orang yang menjual thrift dan melakukan pembelian baju-baju thrift seperti itu. Yang kedua ada perhitungan total otomatis. Yang ketiga membantu pencatatan stok, karena ini tadi otomatis jadi tidak perlu manual satu-satu seperti itu. Yang keempat ada riwayat transaksi, tersimpan secara otomatis. Yang terakhir adalah mempercepat proses pelayanan pelanggan seperti itu. Dari banyaknya keunggulan-keunggulan yang aku sebutin tadi, ada juga loh kendalanya. Kendala yang pertama yaitu belum mendukung pembayaran digital. Karena ini masih gambaran awal, sistem yang saya pikirkan itu masih sistem kecil, belum mendukung banyak sekali pilihan pembayaran digital. Tidak seperti Shopee karena udah besar, jadi banyak jenis-jenis pilihan pembayaran digital. Nah, karena ini masih kecil, jadi sangat minim sekali. Mungkin bisa cuma pakai transfer bank, itu pun di bank-bank tertentu. Yang kedua itu ada QRIS, dan itu ada COD, sistem cash, seperti itu. Yang kedua itu data tersimpan secara lokal. Jadi data-datanya ini itu cuma secara lokal, jadi tidak bisa diakses dari banyak tempat, seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir itu belum ada fitur scan barcode. Nah, susahnya seperti ini. Nanti kalau misalnya kalian mau scan barcode, di sini belum ada fiturnya seperti itu. Itu solusinya apa sih dari banyak-banyaknya kendala ini? Yang pertama itu tadi menambahkan sistem QRIS. Yang kedua ini menggunakan Firebase untuk penyimpanan cloud, karena pasti nanti ini sistemnya lumayan akan besar. Jadi butuh penyimpanan yang luar biasa besarnya juga di cloud seperti itu. Nah, yang solusi yang terakhir yaitu menambahkan fitur barcode scanner. Nah, seperti QRIS itu kan butuh fitur atau menu QRIS-nya seperti itu. Jadi banyaknya aku jelasin tentang aplikasi ini, dari alur penggunaan, tampilan desain. Nah, di sini aku bisa menarik kesimpulan bahwa Thriftcash merupakan rancangan aplikasi kasir berbasis mobile yang dirancang untuk membantu kasir dalam proses transaksi pada toko baju thrift. Aplikasi ini dapat mempermudah perhitungan pembayaran, pencatatan stok, dan penyimpanan data transaksi sehingga aktivitas penjualan menjadi lebih efektif dan terorganisir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ke pasar lari-lari untuk membeli air kelapa. Aku pamit undur diri, sampai jumpa. I just had to let you know you're